kalau bagaimana cerita Bukit Batu Bata yang menurut sejarah kami sangat berharap sekali. Mudah-mudahan pihak-pihak yang terkait akan bisa mengembangkannya dari segi sejarah. daratan yang terdampar dulu setelah Gunung Merapi kan Gunung Musuh. Nah, itu lo kata sama dahulunya Raja pertama Pagaruyung itu kan terdamparnya kan di Gunung Musuh. Sehingga membuat rumah di situ. Sehingga itu dia menemu perumahan. Nah, sudah itu di bawah perumahan itu ada luak. Artinya semua kalau masuk ini kan semua. Tempat mandinya dinamakan sampai kini luak Rajo. Jadi perumahan tuh setelah dulu tuh bangsa turun lah Rajo tuh ke Bukit Batu Bata yang patasannya situ. Turunlah ko Rajo ko membuat rumah ke bawah. Tempatnya ke Sungai Bungo namanya. Di daerah Pekarak Sungai Bungo ada luak nanti go di sana. Sinalah Rajo dari Bukit Batu Bata ke rumah. Kalau masuk itu sesudah itu di orang Matambarami di daerah Tambalawe bahkan ada yang tampak nerancak dia tampak leh nyoba lah ke daerah Pagaruyung daerah Kampung Dalam sehingga terjadinya rumah yang terakhir. Nah di rumah Bukit itulah yang asli kerajaan Pagaruyung. Bagian dari batu besar yang ada di bukit itu patah kan,
Sehingga daerah Buki itu dinamakan Buki Batu Patah. Tapi kalau dikaitkan dengan adanya katakanlah pendapat-pendapat bahwa di situ ada istana dulu. Nesa tahu ambo kan, itu tidak ada di situ istana. Itu secara faktanya pun di lapangan kalau dicari, kalau di situ dulu ada istana, itu ada bekas-bekasnya kan. Kemudian dikatakan Istana Gunung Bungsu. Istana Gunung Bungsu pun tidak ada, yang ada di situ goa. Goa tempat penyimpanan abu jenazah raja-raja Pagaruyung yang belum beragama Islam. Yang perlu membedakan antara ustano dan istano. Kalau ustano dalam bahasa Sanskritnya itu astana. Astana itu pemakaman. Kalau istana adalah tempat tinggal atau rumah kediaman raja. Kan? Jadi kalau ustano yang ada di Gunung Bungsu itu adalah tempat penyimpanan abu jenazah raja-raja Pagaruyung yang belum memeluk agama Islam. Karena mereka dulu jenazahnya dibakar. Sepanjang pengetahuan saya, di Bukit Batu Patah di Gunung Bungsu ini sampai sekarang belum ditemukan tinggalan atau jejak-jejak atau remains yang berhubungan dengan apa yang disebut oleh orang-orang atau masyarakat di sini atau di Minangkabau sebagai tinggalan dari Istana Bukit Batu Patah. Jadi Bukit Batu Patah memang saya dengar dari berita-berita atau informasi dari masyarakat tentang kerajaan Bukit Batu Patah. Tetapi kita sampai saat ini secara resmi kita belum mempunyai data-data atau tinggalan-tinggalan yang berasal dari kerajaan Bukit Batu Patah. Tinggalan-tinggalan yang ada di tanah datar itu sebagian besar malah yang berasal dari masa Aditya Warman. Yang jelas pertanggalannya itu dari abad ke-14 1300-an sampai 1340-an sampai 1370-an. Nah, kalau Bukit Batu Patah itu memang ada sebuah kerajaan, harus kita tempatkan pula dia berada sebelum Aditya Warman, pada masa Aditya Warman atau sesudah masa Aditya Warman. Kalau sampai ada yang mengatakan bahwa istananya itu berada di Gunung Bungsu, nah itu juga kita sampai saat ini belum mendapatkan data-data tinggalan yang berada di Gunung Bungsu. Dan masyarakat sekitar pun jarang sekali yang menyampaikan bahwa di Gunung Bungsu itu ada tinggalan-tinggalan berasal dari Bukit Batu Patah. Itu sampai sekarang belum ada yang melaporkan tentang hal itu. Jadi keberadaan Bukit Batu Patah menurut hemat kami sendiri dari kantor itu ya untuk saat ini masih menjadi tanda tanya gitu. Apakah itu memang benar-benar suatu kerajaan, nama sebuah tempat, atau itu hanya sekedar mitos. Ya kita nunggu waktu untuk membuktikannya. Cuman kalau masalah kepercayaan memang sebetulnya dimanapun akan tetap ada seperti itu. Itu mereka pengen ada daya tarik wisata lah. Mereka maka menciptakan itu sumuran yang berisi air yang katanya air itu bisa menyembuhkan penyakit ini. Nah, dalam hal-hal tertentu memang ada trik-trik ya dari pihak entah itu secara sengaja maupun tidak sengaja dari pelaku wisata itu membuat trik-trik supaya itu menjadi daya tarik. Itu diciptakanlah sebuah mitos, diciptakanlah sebuah keanehan-keanehan tertentu di lokasi supaya menarik pengunjung. Kalau masuk dahulu kurang jorong waktu seandainya akan turun ke sawah kan itu mengadakan acara sini dulu mendoa tulak bala segala macam itu di Gunung Bungsu di Ati Gua tuh kan ada dataran Ati Gua tuh antara Masjid dengan Sulau itu
Setelah itu dek banyak no biasa kali orang ke situ yuk. Kan dek rancak pemandangan. Setelah sampai di rancak pemandangan. Itu mako dari orang dari Ciek kedua, dari 2 ke 3 untuk berkembang. Bahasa sini rancak pemandangan itu. Jadi berkunjung lu lah studi antara lu negari kok pegarung lu. Jadi memang kalau dia olah kan mengizinkan lokasinya kan. Itu mako sudah kan ke pemerintah daerah. Dulu enggak perlu wisata. Bukit Batu Patah ini pernah ditanam penghijauan oleh Dinas Kehutanan sehingganya bukit itu menjadi indah. Kemudian dulu waktu diadakan penghijauan di sana oleh Dinas Kehutanan ini, oleh Bupati Ika Sumahamid juga pernah dibuat jalan sampai ke atas bukit sana. Sehingganya dilihat dari sudut yang lain, kacamata pariwisata, ini sangat baik sekali kita jadikan ini suatu objek yang menarik. Di situ bisa kita jadikan 2 objek. Pertama mungkin cerita yang tadi bisa kita jadikan objek wisata sejarah, tapi sangat disayangkan ini belum kita teliti, belum kita pelajari secara mendalam. Kemudian bisa juga kita buat objek ini, Bukit Batu Patah ini menjadi objek wisata alam. Ya, sehingganya nanti dengan pemandangan yang indah. Antara objek wisata jo sejarah alam Minangkabau itu tidak terlepas dari saling berkaitan. Terbitnya wisata karena adanya bekas kerajaan. Karena bekas kerajaan ada di situ, maka terbawalah objek wisata ke sini. Selanjutnya mengenai kedudukan objek wisata Bukit Batu Patah itu masih dalam keadaan awal, masih dalam keadaan menjajaki tahap-tahap awal, belum lagi dibangun, cuma mencari solusi bagaimana itu cara-cara terbaik untuk membangun proyek wisata untuk Bukit Batu Patah. Cuma saja sayangnya seketik di lokasi Sikoko kadar pemandangan yang itu aja yang kalau hendaknya ada cara puncak tuh ada mainan anak-anak lah itu pamannya. Tentu bagi kita, saya selaku Dinas Pariwisata tentu menghimpun, kemudian mensinkronkan apakah ini sudah memungkinkan untuk mewujudkan pariwisata yang demikian. Yang ide tentu sangat kita hargai. Tapi dengan kondisi sekarang, ya memang begitulah kondisinya. Kita berusaha dulu kembangkan Istana, kemudian kita kembangkan yang 9 hektar, kemudian nanti tentu kita coba mengembangkannya sampai ke Bukit Batu Patah, sampai nanti ke Benteng Forvander Kavelen, sampai ke objek-objek yang lain yang ada di sekitar Kota Batu Sangkar, mendukung keberadaan adanya Istana Basa Pagaruyo. Cuma yang kehendak masyarakat kini kalau dapat ya sama-sama puncak pato jadi, tabek patah jadi, siko jadi, kan itu keinginan awak pokok untuk tanah datar supaya barangkali income tanah datar ko mungkin juga bertambah aja seketik banyaknya. Kedua, awak proyek wisata siko mungkin sejalan juga po jo proyek Istana Pagaruyo. Kalau kami Manggale, yang pertama hari Minggu, itu yang kedua kalau ada acara. Nya kan apabila dia ada acara tuh ada orang bagi kabar ke kami bagi tahu ya. Kalau mengenai pendapatan, kalau hari ada acara tuh lain nama banyak, nama lebih 500-an guys. Kalau ada acara. Tapi kalau hari-hari Minggu, hari biasa kok pembalian 200.
saratui, nama dak do. Bapak-bapak tu lainnya mengecek ke melanjut niko bangunan ke melanjut niko banyak acaranya dengan tapi sampai saat kini ku kan alunyo ado lah itu kan mau bangunan kadibuatnya tuh mau de payung-payung tuh jalan setapak tuh kadibuatnya kadibangunnya tapi sampai saat kini kan alunyo lah. Kalau permintaan kami selaku masyarakat Ciko ya, yo lah menggali lah itu ya, yo lancar ndak ekonomi di situ tuh, supaya objek wisata tuh tambah rancak lah itu aja mau dituju lah. Kan bertambah yo apa ekonomi kami. Gitu. Menurut pandangan saya selaku Dinas Pariwisata, ini kita coba mengembangkannya satu-satu sesuai dengan kemampuan. Sekarang Istana Bahasa Pagaruyung sedang kita bangun ya dengan terbakarnya pada tanggal 27 Februari tahun 2007 yang lalu. Insya Allah pekerjaannya sekarang sudah mendekati 37% siap. Untuk pengembangan kita ke objek yang lain seperti Bukit Batu Patah tentu kita sinkronkan dengan kondisi-kondisi kondisi kita yang ada pada saat sekarang. Kita memang berharap suatu saat nanti ya Istana Bahasa Pagaruyung, kemudian Bukit Batu Patah, kemudian Tabek Patah, panorama Tabek Patah, dan objek-objek wisata lainnya di daerah Kabupaten Tanah Datar ini bisa kita bina, kita tingkatkan, kemudian kita bangun dengan baik. Tentu ini akan merupakan pendapatan dari daerah kita merupakan kunjungan wisata, kemudian juga pendapatan masyarakat karena dengan adanya wisata tentu orang datang berkunjung tentu dia perlu sarana prasarana, perlu yang lain seperti komunikasi, telepon, restoran, hotel dan lain-lain. Inilah yang merupakan potensi ekonomi dari masyarakat kita di Tanah Datar. Itu wujud kita. Kemudian bagaimana cerita Bukit Batu Patah yang menurut sejarah kami sangat berharap sekali mudah-mudahan pihak-pihak yang terkait akan bisa mengembangkannya bahkan nanti ini bisa dijadikan objek wisata alam, objek wisata sejarah. Kita sinkronkan nanti kita coba melakukan penelitian juga potensi ini kita wujudkan apakah itu minat khusus atau wisata alam atau wisata sejarah. Tentu nanti kita sinkronkan dengan perencanaan-perencanaan kita di kemudian hari.